Allah pun bertanya lagi, apakah mereka udah melihat surga? Faqalatil malaikah qala la ya Rabb, fakaifa law ra'awha? Kata Allah, gimana jika mereka udah melihat? Kanu ashaddu laha talaban wa ashaddu 'alaiha hirsan. Maka mereka akan bertambah lagi semangat untuk menggapai surgamu ya Allah. Famimma yata'awwadun. Maka Allah bertanya lagi, apa mereka berlindung dari apa wahai malaikat? Hum yata'awwaduna minan nar ya Rabb. Mereka takut akan nerakamu ya Allah. Hal ra'auha. Allah bertanya lagi, apakah mereka sudah melihat neraka? Faqalatil malaikah la wallahi ya Rabb. Belum, mereka belum melihat gimana tuh, kayak gimana neraka. Faqal كيف لو رأوها؟ قال كانوا إذا رأوها أشد عليها مخافة وأشد منها فرارا. Maka jikalau mereka sudah melihat neraka, mereka akan lebih lagi semangat untuk meninggalkan maksiat, lebih semangat untuk tidak berbuat segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqala Allah taala, maka Allah berkata kepada para malaikat, "Ushidukum ya malaikati anni qad ghafartu lahum." Wahai para malaikat, aku bersaksi kepadamu bahwa aku telah mengampuni mereka. Maka malaikat ngomong, "Ya Rabb, hunaka fulan ibn fulan, innama ja'a lihajatin fajalas." Ya Allah, di sini ada fulan, datangnya cuma karena hajat, bukan karena datang buat berzikir, bukan karena hadir maulid. Faqala Allah, "Wallahu qad ghafar, humul qam la yashqa bihim jalisuhum." Kata Allah, buat dia pun udah aku maafkan, kata Allah, udah aku ampuni. Humul qam, mereka lah suatu kaum yang mana tidak celaka, tidak rugi orang-orang yang berkumpul duduk bersama mereka. Begitu pula diriwayatkan oleh Abi Darda radhiyallahu taala anhu bahwasanya la yab'athanna Allahu aqwaman yaumil qiyamah, suatu saat akan dibangkitkan di hari kiamat ala manabiril lu'lu, di atas mimbar-mimbar yang terbuat dari mutiara. Yaghbituhumun nas laysu bi anbiya wala syuhada. Orang-orang pada iri sama mereka. Mereka bukan para nabi, mereka bukan para syuhada. Fajata a'rabi, maka ada orang Badui datang kepada Rasulullah, "Jallihim lana na'rifum ya Rasulullah." Sifati mereka ya Rasulullah agar kami bisa meniru mereka. Humul mutahabbuna fillah min biladin syatta wa qaba'il syatta yajtami'una ala dzikrillahi wa yadhkuruna. Maka kata Rasulullah, mereka adalah orang-orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, yang berkumpul di suatu majlis sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mengingat peringatan hari raya Maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, segala sesuatu yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad maka ikut menjadi mulia. Segala sesuatu yang berkaitan dengan Nabi Muhammad maka ikut menjadi mulia. Berkata syair, "Man 'ashara al-ashraf 'asha musharrafan, wa man 'ashara al-ardal 'asha ghairu musharrafin." Segala sesuatu yang dinisbatkan kepada mulia pasti ikut menjadi mulia. Begitu pula kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan bahwasanya Abil Hasan Asy-Syadzili pernah bermimpi ketika tidur di Masjidil Aqsa, melihat rombongan begitu banyak masuk ke Masjidil Haram Al-Aqsa. Melihat rombongan begitu banyak datang, maka bertanya kepada yang di sebelahnya, siapa itu mereka semua? Humul anbiya war rusul. Mereka adalah para nabi-nabi dan para rasul. Maka beliau melihat Abil Hasan Asy-Syadzili melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun 'alal kursi, duduk di atas kursi, wal anbiya jalisun 'alal ard. Adapun para nabi-nabi duduk di tanah, di bumi. Maka beliau pun mendengar percakapan antara para nabi. Bangun Nabi Allah Musa alaihi salam, "Ya Muhammad," berkata pada Nabi Muhammad, "Anta qulta anna ulama ummatika anbiya bani Israil, fa arina wahidan minhum." Engkau mengatakan bahwasanya ulama umatmu itu seperti nabi-nabi yang diutus dari Bani Israel.
maka tunjukkanlah satu dari mereka. Fa'asyara al-Habib sallallahu alaihi wasallam ila Imam al-Ghazali. Rasulullah pun mengisyaratkan pada Imam Ghazali untuk berdiri. Maka berdirilah Imam al-Ghazali. Fasa'ala Nabi Allah Musa alaihi salam. Nabi Allah Musa bertanya pada Imam Ghazali, "Man ismuk?" Siapa namamu? Faqala al-Imam al-Ghazali, "Ismi Muhammad bin Muhammad al-Ghazali." Beliau menjawab dengan 4 jawaban. Ismi Muhammad, nama ayahnya pun Muhammad, nama kakeknya pun Muhammad, laqabnya Al-Ghazali. Maka menentang Nabi Allah Musa, "Aku nanya cuma namamu doang. Aku nggak bertanya nama ayahmu dan juga nama kakekmu. Terus kenapa engkau menjawab dengan 4 jawaban sedangkan aku cuma nanya namamu aja?" Faqala al-Imam Al-Ghazali, "i'tiraduka alaih فإنه وارد عليك يا نبي الله موسى عليه السلام." Sungguhnya engkau menentangku seperti ini, sungguh itu pernah terjadi kepadamu ketika Allah Subhanahu wa taala bertanya kepadamu, "Hai Nabi Allah Musa, wa ma tilka bi yaminika ya Musa?" Allah pernah bertanya kepada Nabi Allah Musa, "Wa ma tilka bi yaminika ya Musa?" Apa itu yang ada di tangan kananmu wahai Musa? Berkata Nabi Allah Musa, "Hiya 'asaya atawagga'u 'alayha wa rushu biha ala ghanami wa liya fiha ma'arib ukhra." Nabi Allah Musa ditanya apa yang ada di tangan kanannya, akan tapi menjawab, "Hiya 'asaya." Itu adalah tongkatku wahai ya Rabb. Atawaggau 'alaiha. Pertama beliau jawab itu adalah tongkatku. Kedua jawab, "Atawaggau 'alaiha." Aku bersandar dengan tongkat tersebut ya Allah. Wa ahushu biha ala ghanami. Dan aku pun menggiring kambing-kambingku, gembalaanku dengan tongkat ini ya Rabb. Waliya fiha ma'aribun ukhra. Dan aku mempunyai tujuan-tujuan lain dengan tongkat tersebut. Maka kata Nabi Imam Al-Ghazali, engkau menentangku kayak gini sedangkan ini pernah terjadi kepadamu ketika Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala cuma nanya, apa yang ada di tangan kanan nih? Akan tapi Nabi Allah Musa jawab, "Hiya 'asaya." Dia tongkatku, aku bersandar kepada tongkat tersebut. Aku gunakan untuk gembala kambing. Waliya fiha ma'arib ukhra, dan aku juga gunakan untuk tujuan-tujuan lain. Maka fadahisha Nabi Allah Musa alaihissalam. Maka terdiamlah Nabi Allah Musa dan mengatakan kepada Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, na'am, sadaqat." Engkau telah benar bahwasanya ulama ummatika anbiya Bani Israil, bahwasanya ulama umatmu seperti nabi-nabi rasul. Begitulah segala sesuatu yang disebutkan kepada Nabi Muhammad menjadi mulia. Kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi mulia ketika umat al-mustaqim, umat saja, umat Nabi Allah Musa, umat Nabi Allah Ibrahim itu, bahkan Nabi Allah Musa alaihi salam berangan-angan ini menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahakadha. Peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berkah dan juga membawa berkah kepada tetangga-tetangga, berbawa berkah kepada sahibul hajah, membawa berkah kepada orang-orang hadirin. Bahkan berkahnya pun bisa memercikan kepada orang kafir. Orang kafir pun bisa kecipratan keberkahan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Abi Lahab, paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sudah dijelaskan bahwasanya tempatnya adalah neraka jahanam, jahim. Itu diringankan setiap hari Senin, diringankan adabnya dengan keluar susu di antara jemari-jemarinya untuk diminum olehnya. Berkata Al-Imam Al-Hafidh Syamsuddin Nasiruddin Ad-Dimashqi, "Idza kana hadha kafir ja'a dammuhu وتبت يداه في الجحيم مخلدا أتى أنه يوم الاثنين دائما يخفف عنه للسرور بأحمد فما الظن بالعبد الذي طول عمره بأحمد مسرورا ومات موحدا." Jikalau ini orang kafir, Abi Lahab yang sudah ditetapkan oleh Al-Quran tempatnya adalah neraka jahanam, itu dia diringankan adabnya oleh Allah Subhanahu wa taala setiap hari Senin. Karena apa? Karena bergembira atas kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membebaskan budak perempuan yang bernama Thuwaybah al-Islamiyah.
فما ظن بالعبد الذي طول عمره بأحمد مسرورا ومات موحدا. Maka apa gerangan jikalau seorang muslim yang setiap harinya gembira memperingati kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. نكتفي بهذا القدر والعفو منكم وسامحونا على الإطالة وقلة الأدب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.